Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Arjuna Bird Farm? Semoga hari ini kalian baik-baik saja. Kali ini kita mau berbagi tips untuk kalian semua yang masih baru mulai ternak labet. Labet adalah salah satu burung paruh bengkok yang sangat digemari terutama di Indonesia, karena pertama bentuknya yang lucu, warnanya yang beraneka ragam, kemudian cara ternaknya yang cukup mudah. Ada beberapa orang yang ternak hanya diletakkan, dikasih makan, karena dia bisa menghasilkan anakan-anakan labet. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbagi tips apa saja yang harus dipersiapkan bagi kita pemula yang mau beternak labet. Pertama yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ternak labet yaitu siapkan kandang labet. Jadi persiapan kandang ini penting supaya nanti nggak kebalik, kalau burung duluan nanti nggak ada kandangnya ditaruh di mana. Jadi persiapannya kandang duluan ya teman-teman. Jadi kita pilih kandangnya. Jadi persiapan kandang, kita pilih kandangnya, jenis ternaknya dulu kita hitungkan, kita mau ternak yang koloni atau yang soliter atau satu persatu. Jadi kalau koloni itu ada beberapa pasang yang dimasukkan dalam satu kandang besar, sedangkan soliter itu per pasang, jadi ukurannya per pasang. Jadi kita siapkan dulu kandangnya, mau kita buat soliter atau mau buat kandang koloni. Kalau koloni tentu saja yang besar sekitar 2 meter kali 2 meter. Kalau kandang soliter kita bisa beli di toko-toko pakan burung, sudah ada kandang-kandang labet. Jangan sampai belinya kandang untuk burung biasa, karena kalau kandang untuk burung biasa terbuat dari kayu atau bambu, dia akan habis dimakan oleh si labet ini. Jadi kandangnya harus dari kandang besi. Silahkan kalian beli di toko-toko pakan burung dan aksesoris burung terdekat. Setelah kandang siap, baik kandang koloni maupun kandang soliter, kita persiapkan yaitu istilahnya glodok. Glodok itu tempat bertelurnya nanti. Glodoknya biasanya juga di tempat-tempat pakan burung dan aksesoris burung juga ada, sudah dipersiapkan untuk glodok labet atau tempat bertelurnya labet. Harganya sekitar 20 ribuan. Jadi bisa yang berbahan keras maupun berbahan yang agak lunak. Tapi kalau yang agak lunak ini bahaya juga, nanti habis dimakan labetnya. Setelah persiapan kotak sudah selesai, kandang sudah selesai, nah yang penting lagi kita harus memilih indukan. Memilih indukan itu gampang-gampang sulit kalau masih indukan baru di awal, karena memilih jenis kelamin itu yang lumayan membingungkan, karena dari bentuk tubuh, warna, dan yang lainnya sangat mirip untuk labet jantan dan labet betina. Jadi yang paling mudah, yang kalian tidak perlu repot, jadi beli saja yang sudah indukan. Tapi kalau beli
pastikan di orang-orang yang Anda kenal supaya dia terjamin. Kadang ada orang jual katanya indukan, ternyata bukan indukan, ternyata baru jodohan. Akhirnya di tempat Anda masih bertengkar, atau jantan semua atau perempuan atau betina semua. Jadi memilih indukan yang paling mudah ya sudah indukan. Kalau mau memilih satu-satu, nggak mau langsung indukan, jadi pastikan itu jantan dan betina. Jadi ada nanti video saya buat untuk memilih jantan dan betina dari ciri-cirinya. Jadi nanti akan dijelaskan lagi yang lebih detail. Setelah kita milih jantan dan betinanya, pastikan mereka sehat dan siap untuk bereproduksi. Jadi biasanya kalau di alam sekitar 1 tahun baru produksi labet ini. Tapi ketika sudah melalui proses bertelurnya di awal, indukannya itu bertelur di sangkar, biasanya umur 6-7 bulan sudah mulai siap untuk dijodohkan dan memulai untuk produksi. Jadi umur siapkan yang mapan, sekitar 6-7 bulan sudah siap. Indukan sudah. Untuk penjodohan, setelah indukan, penjodohan ini ada beberapa metode. Metode yang pertama yaitu kita jodohkan dengan mendekatkan kurungan. Jadi nanti yang satu ditempatkan di kurungan satunya, yang jantan ditempatkan di kurungan satunya, kemudian didekatkan. Kalau saling berdekatan biasanya itu jodoh. Itu satu metode. Kemudian metode yang kedua yaitu langsung masukkan saja. Kalau kalian beruntung nanti akan berjodoh juga. Itu keberuntungan saja, kebanyakan ya keberuntungan. Tapi kalau memang sudah birahi, kebanyakan sudah birahi, akan sangat mudah berjodoh labet ini. Itu metode yang ketiga, masukkan langsung. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga tadi, yang kedua, yang ketiga kita masukkan langsung ke dalam koloni. Nah, kalau mudahnya koloni itu gitu. Kalau soliter kan harus satu-satu. Kalau koloni itu kita bisa lepaskan semua jantan betina. Kita belum tahu jantan betinanya juga bisa. Soalnya kita lepas banyak dan mereka akan memilih pasangan mereka sendiri. Jadi itu yang mudah. Tapi kelemahannya di koloni, kalau sakit satu biasanya ketularan semua. Nah, itu proses penjodohannya. Setelah jodoh, kalian bisa kandang sudah, tempat bersarang atau glodok sudah, indukan sudah, kalian siapkan serabut untuk sarang, istilahnya apa? Kalau labet itu menggunakan kayu, serutan kayu bisa, ataupun kayu sendiri. Kalian pilih kayu yang empuk. Biasanya saya pakai kayu sengon. Jadi dia akan digigiti, kemudian akan dimasukkan, dibawa ke glodoknya. Setelah itu, setelah jodoh, buat sarang. Nah, nanti akan terjadi proses kawin. Kalau kawinnya lama biasanya akan isi. Jadi setelah kawin beberapa waktu, sekitar 1 minggu akan bertelur. Nah, nanti dihitung setelah telur terakhir, kalian hitung 21 hari biasanya akan menetas. Itu proses penjodohan.
sampai menetas. Kemudian untuk makannya si baby ini kalian bisa kasih jagung. Kalian kasih jagung muda untuk makan sama kangkung. Nah, jadi jagung sama kangkung. Dan untuk pakan hariannya, jadi untuk pakan hariannya kemarin tadi sudah untuk proses penjodohan sampai beranak. Ini makan hariannya. Makan hariannya untuk penjodohan itu biasanya kalian bisa kasih millet putih campur dengan kenari seed. Nah, ini bisa dicampur juga sama bunga matahari sedikit atau millet merah sedikit. Pokoknya millet putih sama kenari seed itu harus ada. Itu untuk pakan harian. Kemudian untuk pakan tambahan supaya cepat birahi, jadi kalian kasihkan kangkung. Kangkung dipotong-potong, dirajang, itu bisa kalian kasihkan untuk meningkatkan birahi. Setelah birahi, nanti mereka akan kawin nanti sendiri. Jangan kasih jagung selama proses penjodohan atau hari-harian kalau bisa. Soalnya jagung itu biasanya bikin gemuk kalau tidak ada anakan yang di dalamnya. Setelah berjodoh kemudian bertelur 21 hari, terus umur 15 hari kalian bisa ambil kalau mau meloloh, atau bisa sekitar 2 bulan nanti bisa keluar sendiri anakannya kalau dikasih makan indukan. Tapi kalau pengen cepat jadi bisa meloloh sendiri, disepet. Itu disarankan seperti itu kalau memang mengejar hasil dari anakannya. Sementara itu saja tips untuk pemula yang mau beternak labat. Kalau nanti ada tambahan lain atau kurang dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.